Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini bisa tatap muka pelajaran Bapak Pendidikan Agama Islam. Sehat ya semua ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hadir kalian belajar agama ini itu ada keberkahan. Belajar agama sama belajar lain beda. Kalau belajar lain tak ada keistimewaan khusus. Kalau agama kan jelas. Bahkan Nabi Muhammad itu ada tak keistimewaannya? Manusia biasa juga ya. Tapi apa keistimewaannya? Karena dia membawa Al-Quran bahkan sampai sekarang. Jadi keberkahannya itu ayat itulah. Tolong sebutkan orang yang ada hafal Al-Quran yang bagus dalam agama itu yang tak dapat keberkahan. Kayaknya nggak ada, pasti dapat semua kan. Qori misalnya, mulia dia kan. Nah, kalian bisa cek di YouTube. Ada namanya Samsuri Firdaus, juara Qori internasional kalau tidak salah itu. Pokoknya di Timur Tengah juara 1 internasional ya. Yang terbaru itu di Turki dia, Samsuri Firdaus namanya. Itu di Turki juara dunia ya. Ketika ulang tahun negara Turki dia undang, istimewa mulia dia. Itu kalau di YouTube yang nonton pasti banyak. Terus lagi ada namanya, nanti lagi yang lokal ada namanya Hasbalah itu siapa namanya? Orang Aceh itu viral juga. Yang muda itu imam masjid UIN di Bandung. Jadi mulia. Nah, mudah-mudahan kalian yang datang 5 orang ini juga mendapat kemuliaan. Nah, karena belajar agama itu. Nah, hari ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang sholat jenazah. Mudah-mudahan kalian sudah hafal, sudah bisa praktek dan tahu tata caranya. Sholat jenazah ini tujuan pembelajarannya yang pertama, setidaknya kalian hafal bacaan sholat jenazah. Yang kedua, kalian tahu tata cara sholat jenazah. Yang ketiga, kalian tentunya mampu mempraktekkan sholat jenazah. Ya silakan, itu masuk ya. Pakai maskernya. Pokoknya kalau sama Bapak, insya Allah yang hadir itu tatap muka ataupun Zoom, tatap muka itu lebih besar nilainya. Karena apa? Kalian yang jelas sudah berusaha datang ke sini pagi. Yang kedua biaya bensin, entah mungkin ada yang pinjam motor. Yang ketiga apa lagi? Setidaknya mungkin kalau jajan dan sebagainya. Itu pasti kalian tak usah pikirkan. Kalian kemarin kelas 10 minggu sebelumnya apa kemarin? Menang kitab-kitab. Ada yang ingat? Kitab-kitab di dalam yang wajib kita iman itu ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, Taurat. Yang kedua, Zabur. Yang ketiga, yang itu wajib. Setidaknya kalian ingat yang 3 ini. Karena itu wajib kita imani. Masuk dalam rukun iman. Tak percaya dengan salah satu dari 4 kitab ini, pelajaran yang lalu itu masuk rukun iman. Kalau di dalam Al-Quran apa? Syalikal kita bola bapi dari mutakib. Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun. Itu Al-Quran. Yang kita masuk materi kita. Nah, untuk sholat jenazah setidaknya ada 5 bacaan yang penting di dalam sholat jenazah. Yang pertama, bacaan lafaz niat. Ini yang pakai niat. Nah, karena di buku ada lafaz niatnya. Ada yang sudah punya buku pakai. Kan kemarin ada jadwal kan? Sudah ada pinjam. Kalau ada buka boleh. Nah, karena di situ udah lengkap. Yang bawa buka. Nah, kalau sama Bapak ini lah kalian lagi baca buku tuh di rumah
Jujur, yang di rumah betul-betul niat dari diri sendiri yang buka atau baca buku, angkat tangan. Ada kan? Makanya di sinilah halaman kalau tidak salah Bapak 43, coba buka 43 tentang sholat jenazah. Coba. Beda ya? Lain. Dia kalau di buku bab 3, obat udah lewat tuh, udah lewat. Nah, itu halaman berapa? Dia memang buku karena cetaknya beda, dia beda. Ada yang baru, ada yang lamanya. Nah, tata cara sholatnya halaman 39. Dia ada yang 43 itu berbeda. Yang di situ 39 berarti sama. Dia bukunya ini kan setiap tahun kan beli. Nah, jadi cetaknya beda-beda. Ada yang halaman 43. Nah, di situ setidaknya ada 5 bacaan penting. Di buku, nah itu cuma ada 4. Nanti Bapak jelaskan. Yang pertama, lafaz niat. Nah, lafaz niatnya di situ yang membedakan laki-laki dan perempuan. Kalau di situ sudah ada dalam kurungnya dikasih kode. Nah, kalau untuk yang di buku di sini bisa dilihat usolli ala hazal mayati, berarti laki-laki di situ. Arba'a takbiratin fardu kifayah makmuman bila Allah. Itu yang pertama, bacaan pertama yang dalam sholat jenazah. Yang kedua, takbir pertama. Di situ tidak ada bedanya. Apa itu? Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah itu tidak dituliskan secara baik atau tidak dimuat? Karena Al-Fatihah itu kan banyak, gampang aja. Copy juga. Nah, salah satu alasannya itu karena kalian udah besar. Di TPA tentu kalian sudah belajar Al-Fatihah, betul lah. Nah, di SD itu nggak mungkin nggak membaca Al-Fatihah. Di SMP bisa mungkin bisa enggak. Tapi kan ada belajar agama juga 3 tahun. Nah, yang kemungkinan yang paling sering itu di TPA atau apa tuh di bawah SD lah pokoknya. Di SD itu juga lumayan sering membaca Al-Fatihah. Nah, jadi seusia SMK ini kelas 11 malah sekarang ini rata-rata ini kan usianya 17 ya rata-rata kan 16 ke atas pasti itu kalian usia SMK ini kelas 11. Nah, itu nggak mungkin nggak hafal Al-Fatihah. Nah, itu maksudnya makanya Al-Fatihah itu tidak dibuat secara teks di buku. Itu maksudnya bukan orang tuh ini. Nah, jadi itu udah pasti hafal gitu. Itu intinya. Nah, itu bacaan kedua. Takbir pertama Al-Fatihah. Takbir kedua, bacaan ketiga yaitu sholawat. Nah, yang di buku ini sudah pas menurut Bapak untuk anak SMK. SMK itu kan untuk membaca menghafal itu paling malas sekarang. Karena apa namanya? Kalian itu lebih suka hal yang motorik, praktek. Nah, itu maksudnya kalian itu lebih suka praktek. Kalau praktek itu dari pagi sampai sore itu rata-rata dulu gitu. Dulu bengkel itu 3 hari dia praktek. Biasanya Senin, Selasa, Rabu. Pokoknya 3 hari itu dari pagi sampai sore itu praktek aja. Pokoknya kalau di otomotif berarti apakah itu tentang kelistrikan, apakah itu tentang selain kelistrikan apa? Sasis misalnya, melas dan sebagainya. Itu dari pagi sampai pulang dulu. Nah, sekarang berubah diseling dengan pelajaran yang lain. Kalau dulu seperti itu awal-awal Bapak mengajar di SMK 3 ini. Jadi satu hari tertentu itu pakai baju bengkel, itu kotor-kotoran. Nah, karena kan membongkar mesin dan sebagainya. Bongkar ban, servis mobil apa gitu kan. Jadi memang tidak bisa waktunya sedikit. Nah, jadi wajar saja. Nah, makanya itu dipakai bacaan ketiganya itu takbir kedua, sholawat yang pendek. Kalau sholawat panjang itu susah. Karena sholawat yang tahiyatul akhir itu sholawat yang panjang. Pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita dan seterusnya sampai innaka hamidum majid. Itu sholawat yang panjang. Nah, di sini Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak pakai sayyidina mah. Nah, itu kalau nggak hafal juga bacaan kedua itu Bapak pun ragu juga. Kalian ini gimana gitu. Nah, itu udah paling pendek kali. Setidaknya mendengar aja kita beberapa kali itu udah bisa hafal. Nah, yang mungkin agak berat di SMK itu biasanya yang Bapak temukan
di takbir ketiga dan keempat, terkhusus di takbir keempat. Takbir ketiga itu juga yang membedakan itu laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki apa yang membedakannya? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Nah, itu kalau laki-laki. Di buku ada. Di dalam kurung itu ada ha. Ha yang apa? Mari itu hurufnya di ini apa? Pakai ada isinya, bukan ha ya. Ha. Itu ada ha. Berisi ya. Jadi Allahumma fir laha itu untuk jenazah perempuan. Itu yang ada di buku. Bapak berdasarkan buku saja. Nah, yang terakhir bacaan kelima atau takbir keempat, ini doa kedua. Takbir ketiga itu disebut doa pertama. Takbir keempat itu disebut doa kedua. Berarti bacaan kelima. Itu cuma ada 5 bacaan saja. Itu kalau yang terakhir Allahumma la tahrimna ajrahu, berarti untuk apa tadi? Jenazah laki-laki. Nah, kalian di WA itu Bapak banyak melihat, bukan usia kalian aja, yang apa namanya, maupun yang nggak ngerti dia perbedaan laki-laki dan perempuan itu main kirim aja itu. Mau meninggal siapapun dikirim aja, itu salah. Kalau Bapak ketawa, cuma kan menasihati orang yang ngerti kadang kan takut marah. Itu perlu kalian ketahui. Jadi kan stiker-stiker itu kan banyak tuh. Tapi perlu kalian lihat, tengok perbedaannya. Lupa pula bawa stiker. Pokoknya dia kalau ada wow di ujungnya atau di atasnya itu berarti untuk laki-laki. Nah, kalau H yang seperti ini, berarti untuk perempuan. Bisa lihat di stiker itu kan banyak stiker-stiker kan. Karena kan orang malas ngetik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma itu kan lama itu. Bapak memang ada ngetik-ngetik biar berbeda gitu kan, nggak pakai stiker. Nah, itu untuk bacaan. Seputar bacaan. Mudah-mudahan kalian hafal. Nah, dari 5 bacaan, oke lah, yang ada di buku teks Arabnya ada 4. Nah, yang pertama tentunya kita awali. Ada yang mau baca sampai di sini? Yang ikhlas aja. Ya, kalau yang lain mau baca, pinjam sebentar. Ada yang mau baca? Siapa? Tak ada? Tak ada yang mau baca? Yang punya buku apa? Takbir pertama, coba dibaca. Ini takbir pertama. Tak bisa, Pak. Itu bukan pengakuan yang pertama, itu udah yang ke-500 awal. Abang-abang dulu tuh kan sama juga. Bapak kalau di otomotif ini ngajarnya sudah hampir tak pernah lewat, hampir 3 tahun ngajar untuk. Begitu juga di kelas lain. Bapak bukan ini, karena memang kalian itu menyukai praktek. Jadi baca itu literasi. Makanya sekarang itu kalian ujian nasional itu literasi. Ujian nasional itu literasi, nanti pakai komputer. Jadi soal itu cerita. Nah, kalian ambillah apa yang dimaksud di dalam cerita itu. Jadi hampir mirip soal itu seperti bahasa Indonesia dan PKN. Kalian bayangkan. Makanya karena literasi itu memang rendah kita itu. Nah, seperti itu. Misalnya yang berkaitan dengan urusan kita, misalnya tentang pelajaran itu, setidaknya baca judul saja itu sudah menunjukkan. Contoh misalnya di pelajaran Bapak misalnya, bab ketiga pelajaran apa? Atau pertemuan ke-7, pertemuan ke-8 materinya apa? Itu saja. Itu awalnya saja dulu. Kenapa? Ketika guru itu menanya tentang bab berapa, pelajaran apapun, termasuk pelajaran Bapak, kalau Bapak tidak termasuk, tetapi strategi bagaimana mengetahui kalian itu membaca atau tidak, melihat atau tidak, itu kesalahan banyak sekarang. Kenapa? Karena malas literasi itu. Belum lagi baca, udah nanya. Itu di grup WA yang terjadi. Belum lagi baca tuh, udah nanya.
Padahal jawabannya sudah ada yang dikirim itu. Misalnya contoh macam file yang dikirim informasi lewat kelas atau sekolah, informasi yang penting. Nah, kalian sudah nanya, padahal informasinya ada di surat. Kalian membaca, itu ya kurang literasi. Itu disebutnya, maksudnya literasi itu membaca. Literasi itu bahasa keren, bahasa resmi dari pemerintah. Nah, jadi bisa dipahami. Jadi kalau ada informasi itu baca. Kalau buku itu saran Bapak, kalian baca dulu bab 1 sampai bab sekian itu, pertemuan pertama sampai ini materi tentang apa. Nah, kalau ada materinya, kalian hafal dulu judulnya. Nanti baru pelan-pelan ke alinea pertama tentang pengertian. Setiap biasanya keilmuan itu pasti diawali dengan pengertian. Apakah itu pengertian secara terminologi, teknologi, itu banyak. Apapun itu pasti. Mau belajar apa? Bahasa Indonesia, apalagi paling banyak pengertian. Kimia pasti. Misalnya apa istilah kimia itu? Pasti ada pengertiannya. Benar nggak betul? Pasti. Semua pelajaran itu pasti. Tentang niat, ada lagi yang mau baca? Yang punya buku? Siapa namanya? Bisa Umi baca. Yang niatnya aja dulu, coba. Yang atasnya. Niatnya, lapasnya. Oke, nah itu ya harapan Bapak yang penting bisa baca dulu. Nanti di rumah diperbaiki dengan cara. Karena kalau tidak hafal dari 3 tujuan tadi, kalian hafal bacaan itu, terus lagi hafal tata caranya, terus lagi bisa mempraktekkan. Misalnya kurang salah satu, kira-kira bagaimana? Misalnya kalian nggak hafal, bisa nggak prakteknya? Nggak bisa. Sebenarnya logikanya itu nanti sama juga dengan perbengkelan. Kalau kalian nggak ngerti kelistrikan mobil itu, kalau kalian sambung aja, itu kan apa efeknya? Konslet. Misalnya kabel merah yang seharusnya posisinya di merah posisi dia, terus kalian tempel ke posisi biru misalnya, yang tidak seharusnya berada di situ. Kalian tempel itu posisi biru, otomatis nanti ketika biru ke posisi yang merah, otomatis konslet kan, kerusakan pada suatu benda itu, apakah itu motor maupun mobil. Kalau motor misalnya apa efeknya? Kalau mobil apa? Kalau efeknya Bapak nggak tahu. Tapi kan kalau kelistrikan normal ini, maka dia error kan? Bisa, kalau listrik ini bisa langsung mati. Mati. Lampunya mati, benar atau betul? Betul lah. Positif negatif, posisinya nggak pas kita colokin, itu langsung top mati, stop kontaknya, error dia semua. Karena apa? Karena kesalahan tadi. Jadi seperti itu. Nah, ini yang berikutnya tata caranya, yaitu sholat jenazah itu. Di sini kita hadap kiblat kita kemana? Ke sana ya. Kiblat kita sekarang ke Penyengat. Penyengat ya? Penyengat. Singapura, bisa dipahami? Selatan berarti ke arah Dompak. Walaupun merengek sana. Kiblat itu ke sana, anggaplah sana Singapura, berarti selatannya ke sana. Berarti itu timur barat ya. 4 sudut itu 4 arah angin. Nah, dan itu penting. Nah, jadi ketika sholat jenazah itu, jenazah di depan, berarti di sini kepalanya. Kalian bisa lihat. Nah, kepalanya di utara. Utara tadi Singapura. Di sini selatan, kakinya. Bisa dipahami ya? Nah, yang berikutnya, jika jenazahnya itu laki-laki, maka imamnya itu posisi di mana tadi? Nah, di kepala. Maka jika perempuan posisinya di ini apa nih? Ini tengah, besar. Ini kaki, ini kepala. Nah, imam posisi di kepala jika jenazahnya laki-laki. Nah, di sini pusatnya atau tengah jika jenazahnya perempuan. Jadi bisa dipahami ya. Nah, jenazahnya itu pokoknya kalian bayangkan aja utara itu mana. Kalau dia baratnya ke sana, berarti utara itu kanan kita. Selatan berarti kiri.
kan gini juga. Kiblat kan itu. Jadi ini utara, selatan, berarti kepalanya itu ke utara, berarti kanan kita. Itu bisa kalian bayangkan. Ini nanti ketika pelaksanaan sholat jenazah kalian ikut di suatu kampung, masjid, sholat jenazah, kalian tak perlu nanya lagi. Bisa dipahami maksudnya ya? Misalnya bapak posisi di sini, perlu tak kalian lagi nanya? Sudah siap-siap nih, semuanya posisi di sini bapak. Maka niat kalian yang di buku itu, berarti jenazahnya apa? Nah, kalau kalian bapak posisi imamnya di sini, kan seperti itu ah. Biasanya kayak imam itu kan gini nyiapkan, itu apa? Karena sholat jenazah itu minimalnya 3 shot, juga disebutkan di buku kan, juga 3 shot. Itu dalam hadisnya agar diampuni dosa-dosa si jenazah. Jadi imam itu kan didapatin, nah ditambah lagi. Ini posisinya udah tengah. Biasanya kalau dia berbalik langsung. Maka niat kalian usolli ala hazal mayat tati. Di sini tidak disebutkan. Kalau tidak salah di belakangnya tidak ada. Ini ada ya? Mana? Di sini kodenya, itu. Itu di kodenya laki-laki dan perempuan. Cuma kalau di niatnya di sini laki-laki, jika perempuan dia berbeda. Jadi mayat tati. Ini tanya tambah satu lagi. Jadi bisa dipahami ya. Nah, itu masalah bacaan. Mudah-mudahan kalian hafal. Yang berikutnya tadi tujuannya adalah tahu tata cara. Yang pertama, sholat jenazah itu berdiri. Setelah berdiri, takbiratul ihram dengan membaca lafaz niat tadi. Nah, takbir 1 sampai 4 tidak memakai ruku. Sholat jenazah bedanya tidak memakai ruku dan sujudnya itu. Biasanya kalau bapak mengajar kelas yang jarang masuk, dia kelas 11, cuma dia ada nggak masuk pas materi ini, kan nggak maklum lah. Kalian tahu sendiri lah maksud sekolah ini kan. Anak dulu kan ini STM namanya. Tahun 90 ganti SMK, tapi nama STM itu hampir sudah dihilangkan. Sampai sekarang pun orang tahu STM itu apa, karena memang sejarahnya sangat besar STM itu. Nasional bahkan, sekolah teknik itu sangat terkenal. Dia nggak masuk itu. Ketika nanti pelajaran berikutnya, kita nggak tahu itu bapak penjelasan bapak ini kan. Itu berapa kali bapak mengambil nilai prakteknya itu. Sholat jenazah pakai ruku ya. Kalau itu geram itu geram kan, memang nama kerajaan. Kenapa? Karena hal kelihatannya itu sepele, simpel, tetapi itu penting. Diurutin 12, itu kenapa tujuannya? Agar kita sadar diri di sekolah itu sudah lama, 12 tahun. Ini berarti kalian sudah sekolah 9 tahun. Itu belum ditambah TK, kalau yang TK, TPA. Yang TPA tahu, betul kan? Karena sekolah kita kan banyak nih. Berapa tuh? Itu tujuannya. Makanya sekolah itu diurutin. Di SD kelas 1, kelas 6, 7, 9 kan SMP. SMK lanjut lagi 10, 11, 12. Toy lanjut lagi 13. Otomatis itu kan 4 tahun. Itu 13 mereka. Namanya. Itu apa? Tujuannya itu agar kita sadar di bawah kita sudah lama sekolah itu. Jangan main-main lagi. Itu tujuannya. Nah, sampai di sini tadi tata caranya? Yang pertama takbiratul ihram dengan hafal niatnya. Yang kedua takbir pertama Al-Fatihah. Hafal ya? Mudah-mudahan hafal nih. Bapak nggak mau uji nih. Mudah-mudahan dan Bapak doakan kalau yang ada yang nggak hafal, nanti di rumah kalian hafal lagi. Apalagi pakai HP banyak aplikasi Al-Quran Android kalian baca lah. Bapak saja Al-Fatihah itu tidak pernah khusus menghafalnya, tapi Bapak dengar. Mudah-mudahan kalian begitu juga. Yang ketiga berarti takbir kedua sholawat. Sudah pasti, bukan pendek betul. Sholawat itu kalau pakai Sayyidina bagus. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bagus. Kalau yang panjang bukan Bapak nggak sarankan, karena kalian itu bacaannya belum fasih, jadi saran Bapak jangan. Yang
takbir ketiga, bacaan keempatnya, doa pertama. Itu sudah pendek ya. Kalian bisa tanya kawan-kawan kalian yang dari MTS, dia belajar sholat jenazah. Sholat jenazah itu di MTS, bapak itu MTS, itu kelas 2, kelas 8 ya sekarang, kelas 2 itu kelas 8. Kalau dulu bapak kelas 2 ini, itu belajar sholat jenazah dan praktek. Itu bukan yang pendek, itu yang panjang, mau setengah halaman ini. Doa pertama ini. Nah, yang ketiga juga, yang keempat juga baca yang panjang. Apa namanya? Ini SMK itu sudah pendek, nggak bisa lagi dipendekin. Itu yang ada di buku tidak bisa dipres lagi. Sholawatnya sudah dipendekin itu, tidak pakai shadingan. Niatnya nggak bisa, bisa kalau boleh. Apa namanya? Cuma kan hilang dia nanti di kami itu. Kalau kita ada sholat jenazah sendiri kan nggak ada apa namanya makmumannya, langsung lidah kita alam saja. Tapi kan begitu kita pakai itu imam, nggak ada sholat jenazah sendiri kan. Yang berikutnya praktek. Siapa yang kira-kira bisa? Sudah ada yang bisa buka tak? Ini siapa? Siapa? Saya bilang. Muhammad Fadila. Ada mau coba? Oke. Bapak mau lihat gerakannya aja dulu. Siapa yang mau contohin? Gerakannya tanpa bacaan. Ada? Satu orang. Agar nanti tahu. Kalau di video Bapak itu udah ada yang lihat. Itu cuma 22 detik itu Bapak. Sholli ala hadzal mayati arba'at pasti supaya Bapak nilai ke Allah. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai kita itu imam. Itu video Bapak itu aslinya itu 22 detik Bapak lihat. Kalau lebih kecil kan sebentar loh. Kalau catatannya tadi tujuan belajarnya pertama tidak selesai. Hafal. Pahalanya sholat jenazah itu besar. Kalau bahasa hadis itu satu kira itu banyak ke Nabi. Bagaimana? Gunung satu. Maksudnya apa? Ketika kita mensolatkan jenazah, kita dapat pahalanya itu digambarkan dalam hadis itu sebesar gunung, sebesar bukit di hadisnya itu besar. Bukit itu mana ada yang kecil? Kalau bergelombang itu belum bukit namanya, membuat kecil aja bukit itu. Nah, bayangkan tuh besar pahalanya itu. Kalau kita mengumpulkan pahalanya seperti gunung juga. Menyolatkan, menguburkan, kalau tidak salah mengurusnya lagi satu, memandikan. Nah, jadi 3 di dalam hadis itu 3 gunung bisa dapat. Bayangkan kalau kita ikut semua. Kalau kita nggak mungkin kita ikut semua kan, karena biasanya kalau memandikan dan mengafani itu biasanya keluarga terdekat. Kalau mengubur kemungkinan kita bisa ikut semua datang kan, walaupun kita tidak menyangkul tidak ikut menggali tanah. Kalau sholat itu bisa kemungkinan semua orang. Kalian bisa lihat mungkin di TV atau siapa tokoh yang meninggal itu semua nyolotkan itu kan, masjid itu bukan 3 shot lagi itu, mau 50 shot misalnya siapa yang meninggal. Contoh lah misalnya Ustaz Jeffrey Al-Bukhari itu itu ketika meninggal kan lama itu. Zain bin MZ, ya kan? Orang-orang hebat. Nah, itu yang menolakkan bukan 100-200 orang lagi, bahkan jutaan gitu kan. Nah, itu Bapak yakin pahalanya pasti diampuni karena jutaan orang yang menolakkan ratusan shot. Nah, jadi seperti itu. Ada yang ingin mencontohkan atau ada yang ingin mencoba prakteknya? Satu orang? Azmi? Niat belum? Ini? Del? Ini siapa?
Iqbal. Iqbal. Ini siapa? Jaya. Jaya. Raja Jaya. Bukan. Oh Jaya. Muhammad Jaya. Ini Aryata. Aryata. Tes. Nah, ini tak ada yang ini jadi mabot. Ini siapa? Ini dalam tuh kayak ini nggak baca Quran. Itu Azmi lama juga tuh nggak baca. Udah apa? Masih bisa. Oke, kita geser ke samping. Baca dulu. Nah, pinjam dulu bukunya. Nah, yang itu. Baca niatnya dulu satu. Nah, dari situ udah bisa tahu. Iya, makanya tak bisa tuh. Jadi gimana mau sholat? Sholat bisa. Jarang juga Pak. Tapi lebih bagus jujur kan? Maksudnya ya nanti belajar lah. Nggak mau jadi apa nanti? Ini kan laki-laki. Nikah nanti. Di nikah itu aja kau udah dibina itu. Jadi bapak sekarang bina oke, tidak wajib. Tapi nak nikah nanti bisa diundur dulu. Nah, awak udah mau nikah nih, tapi nggak bisa baca. Tak bapak sarankan nah dari sekarang. Kalau belajar dengan bapak nggak bisa, bela. Masih bisa geser kan? Nah, kan nggak bisa bapak paksakan juga dia nggak bisa baca. Nah, coba si apa tadi? Iqbal. Nah, di niatnya yang pertama. Sholli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin min fardhu kifayatin ma'luman lillahi ta'ala. Oke. Geser lagi. Siapa tadi Jaya? Siapa? Fadila. Dan ini tinggal dilacari. Sholli ala hadzal mayyiti Pinjamkan yang belakang. Ini ikro 4. Ikro 4, ikro 5, ikro berapa Pak? Nah, itu ikro 4 membaca awal. Itu mau naik ikro 5 aja berat itu kalau guru guru ngajinya itu. Ya sudah mendekati ke ikro 5, tapi lebih ke ikro 4. Nah, oke, silakan. Ini Ya, niat aja. Sholli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratul fardhu kifayatil ma'luman lillahi ta'ala. Nah, ini menurut Bapak sudah bagus. Cuma dia udah lama nggak ngaji aja, ya kan? Jadi kalian tuh memang udah di SMK tuh udah malas ngajinya, itu aja. Tapi ini perlu ini nih, bagaimana kira-kira caranya? Biar intinya supaya bisa baca itu. Ya untuk engkau juga. Kira-kira awak hebat, kira-kira untung untuk Bapak Pak? Ada. Otomatis yang untung siapa? Orang tuanya kan bangga kan? Mamanya, bapaknya, saudara-saudara yang lain. Nah, tentunya nanti istrimu. Kan nggak mungkin selamanya kau jomblo kan? Betul kan? Nggak mungkin sendiri kan soalnya kan? Nah, waktu nanti mau nikah, kita pelajaran menikah, membina rumah tangga ada. Karena apa? Karena yang namanya anak STM itu kan SMK itu punya keahlian. Jadi sudah bahkan ketika magang nanti sebentar lagi kalian magang, kalau bagus di tempat magang itu belum selesai kalian sudah mau dipanggil mau dikontrak sama tempat magang kalian. Jadi nanti sudah selesai kan kalian sudah punya pekerjaan, tentu mau menikah. Apalagi anak SMK itu rata-rata sudah ada calon-calon. Ya, mudah-mudahan itu yang harapan Bapak. Tapi dengan catatan itu tadi harus bisa lah dulu. Nanti ketika menikah itu dibina itu apa namanya 2 kalimat syahadat kita diluruskan lagi. Bapak baru juga menikah. Jadi seperti itu. Kalau nggak bisa itu berat. Oke, silakan. Yang di niat aja lah posisinya. Sholli ala hadzal ulama di Udahlah.
sakit lidah. Itu kasih. Nah ini ikro apa di bawah. Jadi demikian ya. Apa namanya? Semudah-mudahan 3 dari tujuan pembelajaran itu ini praktik ya, nggak ada yang bisa. Jadi kurang lebih seperti itu. Apa namanya? Setidaknya kalian tahu tata cara sholat jenazah itu. Jadi dari pertama itu intinya itu tidak ada rukuk dan sujud. Nah, dia berdiri saja. Jadi tidak memerlukan ruang dan tempat. Berarti ini berapa nih? 2 meter. 3 meter saja sudah bisa di apa namanya, ke belakang dari jenazah. Ini misalnya jenazah. Berarti kan sini imam. Nah, di belakang imam itu berarti sekitar setengah meter aja satu siku jarak soknya udah bisa. Berarti 3 sok itu sampai ke sana. Kurang lebih 3 meteran. 3 meteran persegi untuk 3 sok sudah bisa. Beda kalau sholat wajib. Kalau sholat wajib kan ada ininya, rukuk dan sujudnya, otomatis kan tidak bisa kita dempet pas. Tentu tidaknya kan 1 meter. Nah, 1 meter baru kita bisa sholat normal. Agak membutuhkan ruangan. Jadi seperti itu. Nah, oke, untuk materinya Bapak sampai di situ saja. Pertemuan minggu berikutnya berarti kita ITS ya. Minggu berikutnya ITS ya. Nah, minggu berikutnya kalau tidak salah itu penilaian akhir semester sudah sesuai dengan program semester Bapak. Nah, kalian pelajari. Berarti minggu pertemuan berikutnya masih lagi membahas tentang pertemuan ke-9 berarti ITS ya. PPTS, penilaian tengah semester. Pertemuan ke-10 insya Allah masuk lagi tentang sholat jenazah. Nah, yang pertama setelah meninggal itu kan berarti dimandikan, benar ya? Dimandikan. Setelah dimandikan, dikafani. Nah, setelah dikafani baru disolatkan. Setelah disolatkan baru OTW ke pemakaman. Setidaknya tempat itu. Nah, jadi hari ini tentang Bapak ambil tentang praktek sholat jenazahnya. Nah, tapi karena tidak ada yang mau praktek nih, ada yang mau praktek. Sebenarnya kalau ada yang bagus, Bapak, karena ini kan kita tidak bisa semua hadir. Maksud Bapak kalau ada yang satu yang bisa contoh praktekkan, nah, nanti Bapak videonya itu Bapak akan berikan ke informasi ke kawan-kawan yang lain. Nah, maksudnya itu sebagai contohnya, seperti itu maksudnya. Oke, mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada? Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Azmi? Tak ada? Oke, Bapak simpulkan. Jadi yang pertama tujuan itu setidaknya kalian hafal. Macam mana caranya? Nah, apakah mungkin yang tidak mengerti ditulis terjemahnya dalam bahasa Indonesia, tulis maksudnya. Jadi arti terjemah beda ya. Jadi diterjemahkan misalnya usoli, tulisan bahasa Indonesianya maksudnya. Usoli, ini siapa namanya? Nah, Andi ya? Hendi. Ya. Nah, Hendi karena tidak bisa baca, oke, minta contoh sama kawan. Nah, misalnya Azmi atau siapa nih? Jalan-jalan. Nah, Muhammad Jaya nanti minta tulis dengan usoli. Tapi benar-benar, maksudnya tulisan bahasa Indonesianya itu dalam bacaan itu usoli, Allah, Hazal, Mayati, perempuan. Di bawahnya lagi Mayati untuk yang atas tadi untuk laki-laki, yang di bawahnya Mayati untuk perempuan. Arba'ah, tulis agar dia bisa baca. Bapak dulu seperti itu. Bapak kan tidak ujuk-ujuk pintar, kan tidak bisa. Ada orang seperti itu? Tidak ada. Di Al-Quran sudah dijelaskan di surah Ar-Rahman. Kita tuh diajar. Kan tidak ada orang tiba-tiba lahir langsung pintar bisa. Nggak ada kan? Pasti belajar. Semuanya belajar. Nah, makanya sebenarnya kita itu semua manusia itu tidak ada yang bodoh sebenarnya. Itu sudah pasti. Hanya saja kita itu menjadi tidak bisa atau bodoh tadi karena kita tidak mau belajar, tidak mau baca. Tolong tunjukkanlah orang yang bodoh misalnya, dia sudah belajar bodoh. Tak ada. Apapun, sebodoh apapun, kasih orangnya ke sini, apa dia bodoh. Misalnya matematika itu. Seminggu dia diajar sama guru matematika tuh, tak ada. Tapi fokus ya, fokus ke orang bisa. Itu yang Bapak alami, bodoh matematika itu.
kalah juara satunya, bapak juara satu lagi. Karena apa? Guru SD bapak itu dulu fokus ke dia juara satu. Karena bapak yang paling bodoh, guru itu fokus ke bapak lagi. Bapak ada kelebihan DJ teliti. Bapak dia yang juara satu waktu di SD. Nah, itu yang bapak alami. Jadi memang tidak ada manusia itu kita itu yang bodoh. Cuma kita itu kadang malas. Contoh misalnya belajar kita nggak merhatiin, ya. Atau memang tidak mau belajar, nggak masuk maksudnya, jarang gitu, atau cabut dan sebagainya. Itu bodohnya di situ saja. Tapi kalau dia belajar terus tiba-tiba bodoh itu nggak mungkin dan tidak ada kayak, benar ya? Kalian bisa alami nanti. Belajar kalian serius, apapun pelajarannya serius kalau belajar itu pasti pintar, pasti. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Kalian jangan khawatir tentang nilai sebelum pulang nanti bapak absen. Oke, itu saja mungkin untuk materi pertemuan hari ini tentang sholat jenazah. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.